Selamat pagi bagi kita semua. Marilah kita memberikan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan dan memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur atas segala yang Kau beri dalam hidup kami. Pada pagi ini Tuhan, kami kembali menerima hari yang baru, dan kami akan mengisinya dengan berbagai aktivitas kami. Dan sebelum kami memulai segala aktivitas kami, kiranya Tuhanlah yang menolong kami. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan akan menolong kami dan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga segala yang kami lakukan ya Tuhan akan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Jumat 31 Oktober 2025, tertulis dalam Yohanes 17 ayat 6, demikianlah bunyinya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara keseluruhan Yohanes pasal 17 ini menuliskan doa Yesus. Yesus berdoa untuk dirinya sendiri. Yesus berdoa bagi murid-muridnya, dan Yesus berdoa bagi kesatuan orang-orang percaya. Dalam renungan pagi ini merupakan doa Yesus bagi murid-muridnya, agar Bapa memelihara murid-muridnya, sebab Bapa sendiri yang telah memberikan mereka kepadanya. Perkenalan Yesus tentang Bapa memiliki tujuan yang besar, menyatukan semua orang percaya ke dalam hubungan yang sama, seperti hubungannya dengan Bapa. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mencerminkan kesatuan ini di antara sesama, sehingga dunia dapat melihat kasih Allah yang hidup melalui kita. Yesus juga mengajarkan dan mengungkapkan siapa Bapa itu kepada para murid. Nama di sini melambangkan seluruh sifat dan juga karya Allah, sehingga para murid dapat mengenal dan memahaminya lebih dalam melalui pelayanan Yesus. Sama seperti murid-murid yang adalah milik Allah, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, juga adalah milik Allah. Kita telah diberikan kepada Yesus menjadi milik Yesus untuk diselamatkan dari kegelapan dosa. Maka sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, sebagai milik Bapa, dan kita anak-anaknya, kita harus melakukan firman-Nya. Hidup orang-orang yang percaya kepada Yesus disebut sebagai milik Bapa, dan itu berarti hidup orang percaya bukan lagi miliknya sendiri. Hidup orang percaya adalah hidup tentang Tuhan dan bukan tentang dirinya sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai milik Allah, sebagai milik Yesus Kristus, marilah kita melakukan yang sesuai dengan kehendak Sang Pemilik kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang memelihara dan menopang hidup kami setiap harinya,
dalam menjalani kehidupan ini. Hidup kami adalah menjadi milik-Mu ya Bapa, dan juga menjadi milik-Mu ya Yesus Kristus. Tidak ada yang sampai kepadamu ya Bapa, kalau tidak melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, biarlah kami dapat melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Karena hidup kami bukan lagi milik kami, tetapi adalah milik-Mu yang telah menyelamatkan kami. Pada pagi ini Tuhan kami berdoa, Engkaulah yang memberikan kesehatan, kesembuhan bagi jemaat-Mu yang sedang sakit, dan juga memberikan kekuatan dan penghiburan bagi jemaat-Mu yang sedang dalam duka cita dan dalam pergumulan yang berat. Hanya Engkau Tuhan yang dapat menolong mereka, memberikan sukacita bagi mereka. Demikian juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang sudah lansia. Di tengah keterbatasan mereka karena usia yang semakin lanjut, kami memohon Engkaulah yang menolong dan menopang mereka, menyempurnakan sukacita mereka Tuhan dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semuanya.